Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita hidayah, hidayatul iman, hidayatul Islam, hidayatul siyam, hidayatul qiraatil Quran, dan hidayah-hidayah yang lain. Bahwa makna hidayah adalah petunjuk, arahan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Karenanya kitalah orang yang dikehendaki Allah, kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki hidayah yang tadi sudah saya sebutkan. Agar senantiasa Allah berikan, tentunya kita bersyukur selalu kepada yang memberi. Karena dengan syukur, kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah, kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki, nikmat, hidayah, anugerah, karunia dan sebagainya. Ya, karena Allah senang dengan orang yang bersyukur. Tentunya tidak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir, ya. Dan tentunya juga kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti dan meneladani apa yang telah beliau baik lakukan atau juga sampaikan, ya, dan juga sifat-sifat beliau, karakter beliau dan sebagainya. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Ya. Sungguh telah terdapat, ya, pada diri, ya, Rasul pada kalian uswah hasanah, ya. Contoh yang baik, teladan yang baik. Tentunya bagi siapa yang ingin berharap bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu juga dia selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan membahas, ya, kajian atau juga pembahasan lah, ya, pembahasan tentang Abjadiyah Amaliyah Ramadan, panduan ilmu dan amal di bulan Ramadan sesuai dengan abjad. Dan hari ini kita akan masuk pada pembahasan yang ke-24 atau huruf yang ke-24, yaitu huruf mim. Nah, huruf mim ini adalah awal huruf dari kalimat muftirat. Apa itu muftirat? Sesuatu yang membatalkan, ya, atau hal-hal yang membuat, ya, puasa orang yang sedang berpuasa itu batal. Nah, muftirat ini, ya, terbagi pada dua, ya. Ada muftirat, ya, al-ma'nawiyah dan muftirat al-hissiyah. Maksud daripada muftirat, ya, al-ma'nawiyah adalah hal-hal yang membatalkan walaupun dia tidak, ya, merasakan bahwa itu batal. Ya, maksudnya sebenarnya sesuatu yang dia merasa sudah berpuasa tapi, ya, na'udzubillah, ya, Allah tidak terima puasanya. Kenapa? Karena ada yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan secara maknawi. Ya. Mungkin dia tetap berpuasa, ya, dari beduk subuh sampai beduk maghrib. Ya. Mungkin dia melaksanakan, ya, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan secara zahir, ya, secara hissi. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak senggama dan sebagainya di siang hari, sehingga dia tidak membatalkan itu. Tapi dia bisa batal karena, ya, dia tidak menjaga perbuatan-perbuatan yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, juga oleh Rasulullah SAW. Bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa idza kana yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab, ya, wa in sabahu au qatalahu, ya, falyaqul inni shaim. Jadi kata Nabi SAW, ya,
jika ada seseorang di antara kalian berpuasa, fala yarfuth, ya, maka janganlah berkata kotor, wala yaskhab, jangan berkata yang ya, tidak bermanfaat, berteriak ya, dan berkata-kata kasar, berkata-kata yang tidak wajar dan ya. Dan kalau ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, berkelahi ya, maka cukup katakan kepadanya, saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa. Akhirnya dia berusaha untuk menjaga hal-hal yang bisa membatalkan cara maknawi itu ya. Nah, ini yang harus kita jaga betul agar kita amal ibadah kita yang saat ini kita laksanakan, yang kita lakukan diterima ya. Cara maknawi Allah terima ya. Ya. Hampir sama dengan orang yang waktu itu diceritakan oleh ya, Imam Abdul bin Mubarak ya, ada orang yang tidak haji tapi diterima hajinya ya. Padahal dia nggak berhaji ya. Singkat saja mungkin saya ceritakan ya, bahwa dia orang yang pernah mengumpulkan harta untuk haji sekian lama, tapi akhirnya dia tidak jadi melaksanakan ibadah haji gara-gara melihat tetangganya miskin, tidak makan, lalu akhirnya karena tidak makan, dia masak ya daging yang sebenarnya haram bagi dia, tapi tetap dimakan, tetap dimasak untuk dimakan. Akhirnya karena melihat kondisi itu, orang ini menginfakkan seluruh harta yang sudah lama dikumpulkan, karena dia seorang miskin juga, soal sepatu ya, sehingga dikumpulkan hari demi hari sehingga terkumpul pas mau berjalan atau melaksanakan ibadah haji. Nah, ada orang yang miskin tetangganya yang tidak memiliki apa-apa dan membutuhkan makan, butuh uluran bantuan, akhirnya diserahkan semuanya. Akhirnya apa? Dialah yang diterima hajinya walaupun tidak haji. Nah, bukan berarti kita nggak puasa lalu akhirnya ikhlas karena Allah begini-gini lalu diterima puasa, enggak. Tapi tetap kita berusaha adalah bagaimana saat kita berpuasa kita jaga agar ya puasa kita diterima secara maknawi. Ya, tidak membatalkan secara maknawi juga ya kalau misalkan ada perbuatan-perbuatan. Bahkan juga dalam hadis lain dikatakan, man lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi fi hajati min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan kotor, perkataan dusta, perbuatan palsu ya, atau perkataan palsu dan dia melakukannya ya, ya dia tetap ya melakukan hal-hal yang salah ya, maka kata Allah, kata Nabi SAW, falaisa lillahi fi hajatin, maka Allah sama sekali tidak membutuhkan padanya min an yada'a ta'amahu wa syarabahu, dari dia meninggalkan makan dan juga minumnya. Kan sangat sayang ya kan, kita sudah berpuasa dari pagi, dari beduk subuh sampai beduk maghrib, capek, nggak minum, lapar, tiap hari begitu sampai 1 bulan. Ya. Nauzubillah, jangan sampai seperti juga Nabi SAW sampaikan, ya, rogima'an fi rajulin dakhala alaih Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang dia masuk padanya bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan. Nah, apa yang diinginkan? Ya tentunya adalah kita harus senantiasa menjaga diri, ya, berusaha baik perkataan, perbuatan, atau juga pikiran dan sebagainya yang baik-baik ya. Udahlah ganti ya, ibadah kita atau aktivitas kita dengan hal-hal yang baik ya. Kita arahkan semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala iman wa ihtisab, agar kita sempurna dan terhindar dari muftirat tadi. Muftirat ma'nawiyah. Muftirat yang membatalkan ibadah puasa kita cara kita nggak tahu, kita nggak sadari. Ya. Pernah juga ada kan di masa Rasulullah SAW ya, itu ada seorang wanita ya, 2 orang wanita lah ya, kata Nabi SAW, kalian kayaknya nggak puasa, buka saja, percuma kalian berpuasa. Kata wanitanya, enggak, kami berpuasa ya Rasul. Enggak, kan nggak berpuasa. Akhirnya disuruh, sekarang kamu coba masukkan tanganmu, jarimu ke mulut, ya, muntahkan. Ya. Pasti muntahkan betul, ada daging-daging, seakan-akan dia baru makan. Padahal nggak makan. Ini mungkin mukjizat ya, di antara mukjizat Rasulullah SAW mengetahui apa yang dikatakan di sini, bahwa kalian berpuasa tetap memang betul, tapi kalian tetap menggosip. Kalian bicarakan aib orang, kayak ceritakan ya masalah yang buruk-buruk antara orang lain. Ya. Nah ini kan bagian daripada juga itu. Ya. Kayak tinggalkanlah ya, merumpi, ya, gunjing, ya, membicarakan aib orang, ya percuma, ngapain ya? Ya, mendingan ganti dengan zikir, ganti dengan tilawatil Quran, ganti dengan aktivitas kita yang baik yang lainnya ya, sehingga bisa sempurna dan terhindar dari muftirat.
Nah, yang kedua adalah muftirat al-hissiyah atau az-zahirah. Hal-hal yang membatalkan cara zahir atau cara nyata ya. Yang mana ya tentunya ya yang paling jelas adalah makan dan minum ya di siang hari kan. Ya, terus juga muntah dengan sengaja kan. Terus juga menyuntik dengan sesuatu yang ada isinya gizinya kan ya, impuls tapi tujuannya adalah untuk menambah kekuatan biar tidak lemas ya. Akhirnya diberikan padahal dia tidak membutuhkan itu seharusnya ya. Dia tidak sakit maksudnya kan. Nah, itu hal-hal yang memang membatalkan ya puasa dari sisi zahir ya. Ya. Di mana ya sini saya bacakan ya bahwa yang pertama adalah makan dan minum secara sengaja, itulah memang yang jelas ya, kalau terjadi maka dia dianggap batal puasanya. Dan yang membatalkan itu juga memang dibagi dua ya. Pertama, hal-hal yang membatalkan dan wajib mengkodok ya. Mengkodok saja seperti muntah disengaja, bekam, cuci darah, makan atau minum karena ragu, tenggelamnya matahari karena asalnya masih waktu siang. Nah, ini membatalkan tapi dia boleh mengkodok. Ya, dia harus mengkodok ya, seakan-akan dia memang melakukan itu ya. Bagi juga dengan safar ya, safar kan dia boleh ya membatalkan ya, kalau misalkan memang kondisi lemas lalu akhirnya dia berbuka. Yang kedua, hal-hal yang membatalkan yang mewajibkan kodok dan kafaroh atau denda. Misalkan ya, bersenggama dengan istri siang hari, kafarohnya adalah memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 60 orang miskin ya. Setiap orang miskin diberi kadarnya setengah sok ya dari makanan pokok suatu negeri. Ya, ini namanya dia mengkodok dan mengkafaroh ya, berkafaroh. Atau juga dia mengkodok saja tadi dengan karena berbuka dengan sengaja atau makan dengan sengaja. Tapi mungkin ada juga yang hal-hal yang mungkin tidak dianggap batal ya. Contohnya muntah tanpa disengaja, ya, gigi copot, ya, transfusi darah, luka, mimisan, darah yang keluar dari hidung, ya, pengobatan akupuntur yang menggunakan jarum, ya, jarum suntik ya, jarum suntik anti injeksi, air yang menetes dari mata, ya. Nah, itu tidak membatalkan ya, dan juga ya atau telinga ya, semprotan cairan akibat batuk penyakit asma ya, kayak inhalasi kan, menelan barang mainan, masuknya air atau lainnya ke dalam tenggorokan tanpa pilihan ya, mencoba makanan karena kebutuhan tanpa ditelan, bersiwak ya, pasta gigi dengan memelihara gigi atau mulut tanpa menelan sedikit pun, kumur-kumur, menghirup segala yang berbau, asap makanan ya, mencelak, ya, memakai inai, pacar, minyak yang membasahi kulit, mencium istri dan mimpi, itu semuanya tidak membatalkan ya. Nah, yang tadi yang ya, saya ingin jelaskan adalah yang membatalkan baik cara maknawi dan cara hissi, ini yang harus kita hindari ya, agar kita bisa sempurna ibadah kita. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Inilah yang bisa saya jelaskan ya, bagian tentang huruf mim al-muftirat. Mudah-mudahan kita terjaga dari muftirat al-ma'nawiyah, ini yang harus kita jaga betul-betul ya, yang sampai terjadi, dan juga muftirat al-hissiyah, sehingga ibadah kita selama 1 bulan bisa sempurna menjadi hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.